Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Topik kita pada sore hari ini adalah bagaimanakah menjadi kuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Bagaimanakah kita menjadi kuat untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Ya, pepatah mengatakan bahwa hidup ini memang keras, ya. Jadi kita juga dituntut untuk kuat menghadapi persoalan yang akan kita hadapi. Jadi setiap orang ingin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, ya. Amin. Sama juga dengan ketika kita membangun rumah. Kita pasti kepingin sekali rumah yang kita bangun itu menjadi rumah yang kuat, yang kokoh. Ketika ada angin ribut, ada angin gempa bumi, rumah kita tidak rusak karena rumah kita itu kuat, ya. Tuhan juga mau supaya kita juga anak-anaknya memiliki kekuatan rohani, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, ya. Tapi jadilah orang yang memiliki mental seperti bola pingpong itu, Bapak. Makin dibanting makin naik dia, terpelanting tinggi. Makin kuat makin tinggi dia naik, Bapak. Itu mental bola pingpong, ya. Kalau mental kerupuk banting atau mental telur satu kali banting langsung pecah. Tuhan mau supaya kita punya mental yang kuat, punya kerohanian yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita supaya kuat di dalam Tuhan? Sore hari kita akan belajar, ada 3 hal yang akan kita pelajari, bagaimana kita memiliki kekuatan rohani di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Jadi hati kita, keteguhan hati kita itu adalah sumber kekuatan rohani kita. Makanya di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ke 7, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah Dan teguhkan hati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Oke, Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan Yosua supaya dia menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Musa memimpin umat Israel, tetapi Musa itu tidak sampai ke tanah Kanaan, ya. Itu sebabnya untuk masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menggantikan Musa dengan Yosua. Dari Yosua ini yang harus masuk ke tanah Kanaan untuk menguasai tanah Kanaan. Jadi pada zaman dahulu itu kalau orang mau menguasai sebuah daerah, dia harus menaklukkan, mengalahkan orang-orang yang ada di daerah itu, baru bisa dia masuk ke daerah tersebut, ya. Itu jadi siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi orang Israel ini akan masuk ke tanah Kanaan, padahal di tanah Kanaan itu banyak sekali keturunan raksasa. Jumlah orang di Kanaan itu lebih banyak daripada orang Israel. Mereka punya pengalaman perang yang lebih baik daripada orang Israel. Kota-kota mereka dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Itu sebabnya Yosua menjadi ragu-ragu. Tuhan suruh sama Yosua, masuk, engkau yang akan menguasai tanah Kanaan. Aku akan menyerahkan tanah Kanaan ke tanganmu. Tapi sebagai manusia, Yosua takut, Yosua ragu-ragu, Yosua tawar hati, karena dia melihat betapa kuatnya orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tapi itu sebabnya Tuhan bilang sama dia, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, karena aku akan menyertai engkau. Dan akhirnya Yosua tidak takut. Yosua mengimani perkataan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menyertai dia. Meskipun dia dengan pasukan Israel tidak sebanding dengan orang-orang di tanah Kanaan, tapi Tuhannya yang besar. Dia melihat dengan percaya kuasa Tuhan yang besar yang menyertai mereka.
Dan benar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarahnya umat Israel, bagaimana seluruh bangsa-bangsa takluk kepada orang Israel. Seluruh bangsa-bangsa yang besar tidak sanggup menghadapi bangsa Israel, bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan menyertai mereka, Bapak Ibu ya. Dan seluruh bangsa-bangsa yang keturunan raksasa yang hebat dalam medan perang dikalahkan oleh Yosua dan orang Israel. Sama juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Musuh-musuh itu seperti masalah yang kita hadapi setiap hari ya. Masalah yang kita hadapi setiap hari kadang-kala terlampau seperti tembok gitu ya. Terlampau besar ya, terlampau sulit Bapak Ibu ya. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan itu bukan orang-orang yang cengeng, tapi orang-orang yang teguh hatinya, orang-orang yang punya iman yang besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar ya. Jangan ada masalah sedikit udah putus asa, udah menyerah, mulai mengambil jalan pintas. Dia harus berperang melawan Goliat, salah satu keturunan raksasa, tingginya hampir 3 meter ya. Sementara Daud masih remaja. Enggak, sebagai manusia yang mengerahkan kekuatan pasti Daud langsung gemetar, takut mati Bapak Ibu. Tapi Daud tidak melihat dirinya, Daud melihat Tuhannya yang besar. Daud mengatakan, engkau bisa menghadapi aku dengan pedang dan lembing, tapi aku akan menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Supaya hari ini seluruh bangsa boleh tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang besar. Dan kita telah belajar ya bagaimana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel. Goliat yang keturunan raksasa jatuh tersungkur dan dikalahkan di tangan Daud. Karena apa? Karena Daud punya keteguhan hati ya. Daud tidak menjadi orang yang tawar hati. Kalau Bapak Ibu lihat baca ceritanya, kurang lebih 3 hari Goliat itu mengolok-olok tentara Israel. Siapa yang berani datang hadapi saya 1 lawan 1? Jika dia menang, maka tentara Israel akan menyerah. Kalau kalian kalah, tentara Israel harus menyerah kepada orang Filistin. Dan tidak ada tentara Israel satupun yang berani untuk menghadapi orang Filistin karena ketakutan dengan Goliat yang tinggi itu. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena Daud punya kebesaran hati ya. Meskipun badannya kecil, tapi hatinya besar, imannya. Kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, teguhkanlah dan kuatkan hatimu. Yang kedua adalah gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Contohnya Bapak Ibu, kalau pasukan militer itu pergi perang ya, tidak bawa senjata, hanya pakai loreng. Tidak ada yang takut sama loreng, walaupun lorengnya dia kasih merah, dikasih seram, nggak ada yang takut. Yang ditakuti adalah senjata ya. Mengapa negara Amerika dan Rusia itu sangat ditakuti? Karena mereka punya senjata yang mematikan, yaitu senjata nuklir yang membuat dunia itu was-was ya, karena senjata nuklir yang mereka miliki ya. Tetapi apa itu? Tapi kita tidak membutuhkan senjata duniawi ya, kita membutuhkan perlengkapan senjata Allah, senjata secara rohani. Nah, nanti kita baca firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Karena iman. Jadi iman itu adalah perisai yang melindungi kita dari segala panah api dari si jahat. Apa itu iman ya? Iman itu artinya kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu iman. Itu adalah kekuatan senjata kita yang pertama itu Bapak Ibu ya, yang sanggup untuk melindungi kita. Nah, contoh Bapak Ibu, kalau polisi itu menghalau massa yang lagi ribut, ya mereka pakai perisai itu ya, kayak kaca itu ya, mereka nutupin tameng ya itu. Kalau ada yang lempar itu nggak langsung kena ke mereka ya, ada tameng yang melindungi mereka. Itu namanya pada zaman dulu itu namanya perisai ya itu. Jadi iman kita kepada Tuhan itu seperti itu, perisai ya, yang melindungi kita dari setiap panah api dari si jahat. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak taat kepada iblis ya. Tuhan Yesus menghadapi iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Adalah
iman kepada Tuhan. Yang kedua adalah terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau iman itu adalah perisai yang bertahan, tapi firman Tuhan itu adalah pedang roh, ya, yang menyerang. Jadi Bapak Ibu, senjata kita yang kedua adalah firman Allah. Makanya iblis itu nggak bisa menghancurkan orang yang dalam hatinya ada firman. Ya, ada seorang bapak dengan anaknya beli kuda. Mereka beli kuda, terus mereka kampung mereka agak jauh, harus melewati beberapa kampung. Ya, mereka beli kuda dan kemudian anaknya bilang sama bapaknya, bapaknya naik, saya jalan aja. Jadi bapaknya naik kuda, anaknya jalan aja. Orang kampung bilang, bapak ini nggak ada perasaan, masa dia naik kuda, anaknya disuruh jalan. Sampai di ujung kampung, bapaknya bilang, kalau gitu anak, kamu naik aja, bapak aja yang jalan, biar orang gak ngomel katanya. Jalan lagi, orang bilang lagi, anak kurang ajar, dia naik, bapaknya disuruh jalan. Langsung bingung mereka, bagaimana caranya ini. Kalau gitu kita naik aja dua-dua, biar nggak ada orang yang tegur kita. Jadi mereka naik dua-dua, naik kuda. Sampai di satu kampung yang ketiga, orang kampung bilang lagi, bapak dengan anak ini nggak ada perasaan. Masa mereka dua orang, kasihan itu kuda. Capek itu kuda nggak kuat itu, naik lagi mereka dua. Serba salah mereka, waduh. Gimana ini? Langsung mereka putuskan, oleh kampung keempat ini kita aja yang pikul kuda. Mereka pikul kuda jadinya. Orang kampung bilang, goblok ini dua orang ini. Masa mereka pikul kuda, bukan naik kuda. Dan akhirnya mereka hanya memutuskan, memang ya, kalau kita dengar apa kata orang, ya, hidup kita serba salah terus, tidak ada yang benar gitu. Mendingan kita harus punya prinsip, ya. Mau biarkan kuda jalan sendiri, ya apa kata orang biarkan aja, nggak usah didengar. Kalau kita dengar ya nggak ada habisnya. Pendetanya baju rapi, dia pendeta itu kayak selebritis aja. Udah tahu kita baju biasa, dia gayanya gitu. Pendeta bilang, itu saya pakai baju sederhana, pakai baju kaos. Pendeta nggak ada sopannya lagi, pakai baju kaos lagi, kayak nggak ada aturan gitu. Bingung lagi. Pendeta gendut, dia bilang, pendeta itu pasti nggak ada puasanya itu, nggak ada doanya, itu korupsi uang mungkin. Jadi gendut. Datang pendetanya kurus, itu nggak diberkati itu. Jangan-jangan hidupnya susah itu. Untuk apa kita ikut dia? Jadi kurus kurang makan. Jadi pendetanya gaya nggak bisa, nggak gaya juga salah, gemuk salah, kurus pun juga salah. Ya, sore hari ini kita belajar bahwa mendengar apa kata firman, apa kata Tuhan, supaya hidup kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita tidak terombang-ambing karena kita mendengar apa kata Tuhan. Dan itu penting kita lakukan yang benar. Ya, apa orang mau ngomong biarin aja. Urusan dia sama Tuhan, penting kita lakukan yang baik gitu. Bapak Ibu juga gitu ya, lakukan apa yang benar ya. Kalau orang mau ngomong, kalau dengar omongan orang ya pusing sendiri. Kadangkala iblis juga memakai banyak orang untuk menghancurkan hidup kita. Terus meningkatkan kapasitas kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ada juga sebuah ilustrasi yang lucu tapi bermanfaat ya. Bapak Ibu mungkin tahu namanya burung elang itu ya. Kalau terbangnya tinggi sekali. Kadangkala burung elang itu kalau kita amati, kadangkala dia diganggu oleh burung gagak. Dia lagi terbang, burung gagak itu ada burung kecil ya. Di belakangnya dia, cokok dia, ganggu dia. Ada yang lihat? Pernah ya? Pernah katanya itu. Kalau di kampung saya juga banyak begitu ya. Sering burung elang lewat, ada yang ganggu dia. Dia cokok itu belakang burung gagak itu. Tapi burung elang itu sepertinya tidak peduli gitu. Walaupun dicotok dia nggak peduli. Dia naik makin tinggi lagi ya. Dia langsung naikkan ketinggiannya. Hanya burung gagak itu karena semakin tinggi burung gagak ini nggak ada kekurangan oksigen ya. Dia akhirnya terbang sendiri, nggak perlu diusir. Karena nggak bisa tinggi dia terbang sendiri. Kalau burung elang ini sibuk
contoh ke belakang ya pasti dia jatuh mungkin ya, kehilangan konsentrasi. Tapi burung elang santai aja, dia naik aja tinggi. Burung gagak akan pergi dengan sendirinya. Hidup kita juga seperti itu ya. Kalau orang ganggu kita, orang gosipin kita, ya nggak usah kita dengarin ya. Kita menjadi terus lebih baik. Maka orang yang tidak baik ini ya akhirnya pergi sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita tanggapi ya, kita akan menjadi orang Kristen yang goyah, Bapak Ibu ya. Kita adalah doa dan permohonan yang tak putus-putusnya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen yang kuat itu orang Kristen yang selalu mengandalkan doa. Jadi orang yang kuat berdiri menghadapi apapun adalah orang-orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dengar firman kadangkala cepat ngantuk. Baru 5 menit khotbah langsung ngantuk. Seperti firman ada obat tidurnya. Katanya orang kalau tidurnya nggak dapat tidur, baca di Alkitab langsung tidur. Katanya obat tidur. Doa juga gitu. Kalau kurang tidur, berdoa aja. Nanti aminnya pagi hari. Ada yang berdoa, terus langsung tidur. Pagi baru kaget, wah sudah siang. Kekuatan orang percaya, Bapak Ibu. Jangan andalkan uangmu, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan doa, ya. Andalkan ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Tuhan, berikan saya sapi 1 ekor, biar saya piara sapi. Berkati saya ada sapi 1 ekor aja biar saya bisa pelihara. Dikasih Tuhan sapi 1 ekor. Sibuk urus sapi, lupa ibadah. Itulah manusia. Tuhan, cari kasih saya pekerjaan. Dikasih pekerjaan, kerjanya sibuk sekali, lupa dia sama ibadah. Itu yang repotnya, Bapak. Tuhan ambil lagi itu. Berkata, saya nggak usah kasih sapi lagi, ambil aja sapinya biar dia datang lagi beribadah kepada Tuhan. Gunakanlah senjata kita orang percaya itu firman, iman dan doa. Ya, itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum kata firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, tadi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang begitu kejam, tidak ada ampunnya bagi kita semua. Itu sebabnya kita harus waspada terhadap musuh kita yaitu iblis, Bapak Ibu ya. Ya, itu. Kerendahan hati, penyerahan diri kepada Tuhan, dan sadarlah dan jagalah. Kita harus waspada terhadap pekerjaan iblis di akhir zaman ini, Bapak Ibu ya. Oke, demikian firman Tuhan kita sore hari ini.